Selamat pagi saudara semua. Wah, senang sekali berada di sini seperti di rumah sendiri. Ya, perkenalkan, nama saya Yohanes Penas. Saya datang dengan istri saya, Vanessa Abednego. Silakan berdiri. Ya, ini istri saya. Kami sudah menikah 28 tahun. Kami dikaruniai 3 orang anak. Umur 27, 25, Joshua 27, Ariel 25, dan Joel 19 tahun. Saya asalnya dari Bangka, kemudian pindah ke Palembang, dan kemudian pindah ke Bandung, dan kemudian pindah ke Singapura, dan sekarang ada di Bali. Berjalan kemana-mana sesuai yang Tuhan mau buat kami semua. Amin. Kita semua ini adalah perantau-perantau. Kita semua ini adalah pilgrims. Ya, kita berjalan dari satu tempat ke tempat lain karena rencana Tuhan. Mungkin saudara pikir itu rencanamu, tapi di balik semua itu ada rencana Tuhan. Dan kadang-kadang kita tidak mengerti kenapa begitu. Tapi kalau saudara berjalan terus di dalam Tuhan, saudara akan tahu pada akhirnya itu rencana Tuhan di dalam hidup saudara. Dan oleh sebab itu jangan nyerah, jangan putus asa. Kalau Tuhan sedang membawa saudara kepada satu season, satu keadaan, itu karena ada rencana Tuhan. Percayalah, selama saudara berjalan di dalam Tuhan, saudara akan melihat the silver linings over there and you will get in there. At the end, pada akhirnya kita semua akan masuk ke tanah perjanjian yang Tuhan sediakan buat kita semua. Amin. Bagi kita yang percaya. Sekali lagi terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya, Pastor Yapi, Pastor Nino, dan semua tim kepemimpinan di sini. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Saya sangat-sangat mengucap syukur dan berterima kasih untuk kesempatan bicara di sini. Alkitab berkata segala sesuatu ada waktunya untuk menangis, ada waktunya untuk tertawa. Kemarin kami banyak ketawa. Kemarin saya ikut live group, combine live groupnya mereka. Wah, itu ramai sekali dan kita ketawa-ketawa. Saya ketawa sampai sakit perut. Benar-benar saya ketawa sampai sakit perut. Saudara tidak tahu betapa lucunya pastor saudara. Mereka semua orang lucu-lucu dan benar-benar. Saudara tahu bahwa anak kecil itu setiap hari mereka tertawa 450 kali sehari rata-rata. Tapi begitu mereka beranjak dewasa seperti kita tuh tertawa cuma 15 kali sehari. Sedikit sekali. Padahal tertawa itu sehat. Tertawa itu baik untuk kesehatan kita. Tertawa itu bikin tubuh kita rileks. Tertawa itu meningkatkan imunitas. Tertawa itu melepaskan endorfin yang baik. Tertawa itu menyehatkan jantung. Bukan hanya jalan pagi bikin jantung sehat. Tertawa, ya, itu bikin jantung sehat. Tertawa juga bakar kalori di dalam tubuh. Tertawa itu terapi yang bagus. Itu sebabnya kita berkata the joy of the Lord is our strength. Oleh sebab itu mungkin saudara perlu bilang sama tetanggamu, the joy of the Lord is our strength. Oke, bilang sama tetanggamu, the joy of the Lord is our strength. Amin. So, jadi banyak-banyaklah ketawa. Istri saya selalu bilang kalau saya sudah mulai agak stres atau anak-anak mulai stres PR mereka, dia selalu bilang gini, smile. Smile kids, kayak gitu. Anaknya lagi kesel, what? Smile. Yeah, okay. The expression. Okay. Hari ini teks yang saya ambil, yang saya akan bagikan pada saudara dari 2 Raja-Raja, pasal yang keempat ayat 1 sampai 7. 2 Raja-Raja ayat 4, pasal 4 ayat 1 sampai 7. Saya bacakan buat saudara. Salah seorang dari istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu, suamiku sudah mati. Dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Dan berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu
ke dalam bejana mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, lalu ditutupnya pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepadanya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hidup dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Judul khotbah saya hari ini adalah When Things Do Not Go Your Way. Kadang-kadang kita selalu berharap segala sesuatu sesuai dengan keinginan kita. Tapi kenyataannya di dalam hidup ini tidak semuanya terjadi sesuai dengan keinginan kita. Sewaktu Tuhan menciptakan dunia dan seisinya, semuanya baik, semuanya teratur, semuanya indah. Manusia memiliki hubungan yang luar biasa indah bersama Tuhan, sehat bersama Tuhan. Namun karena tipuan iblis, manusia jatuh di dalam dosa. Akibatnya Adam dan Hawa kehilangan kemuliaan Allah, dikatakan. Hal yang paling terasa di dalam kehidupan manusia dampaknya adalah manusia tidak lagi memiliki hubungan dan kedekatan dengan Tuhan seperti sebelumnya. Tadinya mereka akrab, tadinya mereka saling mengenal, mereka begitu intim, manusia dan Tuhan. Dan karena dosa mereka terpisah, mereka tidak lagi memiliki hubungan dan kedekatan. Dan bukan hanya itu saja, dosa mulai berkuasa di dalam hidup manusia dan memberikan dampak yang begitu besar di dalam hidup manusia. Hidup manusia tidak indah lagi seperti sebelumnya. Dan bagaimanapun manusia berusaha mencoba, menjaga, mengejar, tetap saja ada sesuatu yang hilang. Bagaimanapun manusia berusaha bikin ini muka cantik, satu saat tetap saja ini akan hilang. Orang bertanya, umur kamu berapa Pak Yohanes? Umur saya 56. 56, nggak tampang kayak 56. Saya bilang ya ini casingnya aja baru kayak gitu, dalamnya ya tetap 56 kayak begitu. Ya banyak orang robah casingnya, luarnya dipoles sana poles sini, tapi akhirnya juga akan bergeser juga. Kenapa? Karena itulah yang terjadi di dunia ini. Kesehatan kita akan menurun, kerjaan kita menjadi sulit, manusia akan selalu merasa kurang. Itu semua dampak dari ketidaksempurnaan dunia ini. Ada banyak hal yang bisa terjadi di luar kendali manusia, meskipun manusia berusaha sebaik-baiknya. Itulah dampak dari dosa, itulah dampak dari ketidaksempurnaan. Akibat dari semua itu, manusia mulai menjadi pesimis. Dia bilang, saya udah berusaha sekuat tenaga tapi hasilnya tidak seberapa. Saya sudah berusaha mati-matian tapi hasilnya cuma segini. Nah, akhirnya mereka menjadi pesimis. Buat apa? Gak tahulah. Dan ada orang yang terjebak dalam pesimis. Dan ada juga yang lebih ekstrim lagi, mereka menjadi fatalis. Ya, yang berpikir, sudahlah, tidak ada yang saya bisa perbuat apa-apa. Ya, contoh orang yang fatalis adalah orang yang berkata, sudah terlanjur basah, ya udah nyemplung aja. Sudah terlanjur sobek, ya sekalian aja rusakin. Ya, kalau pesimis itu bicara tentang pandangan yang negatif apa yang akan terjadi, tapi kalau orang fatalis sudah tidak mau lagi apa-apa, dia bilang sudah terlanjur semua, sudah jelek. Dan ada juga akhirnya orang yang mencoba lari ke arah yang lain, mereka menjadi workaholic. Berpikir seolah-olah semakin banyak mereka bekerja, semakin banyak mereka dapat, semakin terkenal, maka semakin terjamin hidupnya dan semakin bahagia mereka. Ternyata semakin banyak uangnya, semakin terkenal seseorang, semakin stres juga hidupnya. Itu sebabnya kita lihat para artis walaupun mereka sudah terkenal, sudah kaya, banyak mereka yang akhirnya end up killing themselves or suicide. Bunuh diri. Karena solusi hidup manusia bukan terletak pada harta ataupun karier mereka. Bukan harta, bukan tahta ataupun popularitas. Ataupun pelayanan mereka. Solusi buat hidup manusia adalah kembali kepada Tuhan. Tuhan adalah jawaban hidup bagi kita semua. Bukan harta. Harta bikin kita hidup lebih mudah. Iya, harta bikin kita bisa menikmati lebih banyak. Iya, tapi itu bukan jawaban hidup saudara.
Ada banyak orang sewaktu kami di Singapura, orang kaya datang kepada kami, telepon kepada kami bilang, tolong doain, papa saya sakit kanker sekarang di Mount Elizabeth. Sekaya-kayanya mereka nggak bisa buat apa-apa kalau sudah sakit seperti itu. Dan mereka akhirnya harus kembali lagi kepada Tuhan. Tuhan adalah jawaban bagi hidup kita semua. Nah, sekali lagi, apa yang terjadi dengan janda ini, bukan harta, bukan tahta, bukan popularitas, bahkan pelayanan pun bukan jawaban, tapi Tuhan. Begitu juga dengan janda ini. Janda ini adalah suami, istri dari suami seorang hamba Tuhan, dan dikatakan bahwa dia hamba Tuhan yang takut akan Tuhan. Bukan kata orang zaman sekarang hamba Tuhan ece-ece kayak gitu, receh kayak gitu. Ini hamba Tuhan yang mungkin terkenal, mungkin hamba Tuhan yang hebat, mungkin hamba Tuhan yang diurapi karena dia takut akan Tuhan. Tapi sebaliknya setelah beberapa waktu, beberapa musim setelah kematian daripada suaminya, janda ini atau wanita ini atau istrinya masuk ke dalam kehidupan yang sangat-sangat sulit. Dan janda ini berkata, hambamu. Dia datang kepada Elisa, dia berkata, hambamu, suamiku sudah mati dan kau tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tapi sekarang, dulu waktu dia masih bekerja, banyak yang datang kepada kami. Tapi sekarang dia sudah tiada, nggak ada lagi yang datang menengok kami. Bahkan nggak ada orang yang memberi kepada kami. Sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua anak kami untuk menjadi budaknya. Begitu banyak hutangnya sehingga dia harus menjual anak-anaknya. Betapa pilunya hidup seperti ini. Kita nggak bisa bayangkan. Ya, karena itu di luar imajinasi kita. Coba saudara bayangkan kalau istri saya datang kepada Pak Nino atau VP ya, Pastor VP datang kepada Pastor Nino, dia bilang, tapi nggak bagus nih. Orang lain aja gitu datang kepada suami saya meninggal, anak saya. Saudara bisa bayangkan? Saya kasih waktu saudara 30 detik untuk membayangkan keadaan itu. Betapa pilunya hati seorang istri gembala atau istri pendeta dalam konteks sekarang datang dan berkata, penagih hutang datang untuk mengambil anak-anak kami. Nggak ada lagi yang bisa diambil, properti kami sudah di leasing, mobil kami sudah let go, semua sofa sudah hilang, yang ada itu cuma anak kami. Dan sekarang pun harus kami jual. Betapa pilunya hidup seperti itu. Kalau kita bisa mendengar percakapan mereka sehari-hari, mungkin bahasa anak-anak mereka bertiga, kalau anaknya perempuan mereka bilang begini, Mami, Ani sama Antoinette lapar, belum makan dari kemarin. Ma, hari ini kita mau pinjem sama siapa lagi? Karena mereka sudah pinjem banyak, sekarang utangnya udah tambah banyak. Hari ini mau pinjem sama siapa lagi? Ma, siapa yang mau dijual duluan? Annie atau Antoinette? Itu kalau anaknya perempuan. Kalau di Bali kita bilangnya, siapa yang mau dijual dulu? Gede atau Wayan? Kade atau Komang? Itu bahasa mereka. Mungkin itulah kalimat yang biasa mereka dengar. Dan kalau saudara nggak pernah dengar kalimat seperti itu, saudara beruntung karena saudara berkecukupan. Betul? Kita tidak pernah mendengar seperti itu karena kita tidak pernah berada di posisi seperti itu. Karena saudara tidak dalam kekurangan seperti janda dan kedua anaknya. Saya sangat mengerti sekali bahasa seperti itu karena saya pernah mengalami season di dalam keadaan seperti itu, di mana waktu itu papa saya dan mama saya harus makan cuma satu kali supaya kami berdua bisa makan 2 kali sehari. Papa mama saya makan 1 kali sehari, sementara kami anak-anaknya kami 5 bersaudara makan 2 kali sehari. Dan saya ingat sekali waktu itu kami nggak punya banyak, ya jadi setiap kali kalau anak kami mau makan malam kayak gitu, kakak-kakak perempuan saya yang biasanya ditugaskan untuk menyediakan makan malam. Dan biasanya makanan favorit kita pada waktu itu adalah bakso.
Kenapa kita makan bakso gitu ya, beli bakso kayak gitu ya, supaya di dalam bakso itu ada baksonya, ada kuahnya, ada sayurnya. Beli satu menu dapat 3 kayak gitu. Dan yang menarik, setiap kali kita beli bakso ya, kita itu bukannya bawa mangkok. Kakak-kakak saya itu disuruh bawa panci. Saudara tahu bedanya mangkok sama panci? Beli bakso pakai mangkok, tapi karena kita 5 bersaudara, kalau cuma kasih mangkok dapat kuahnya sedikit. Jadi kita pakai panci supaya dapat kuahnya banyak. Dengan kuah yang banyak itu paling tidak bisa membasahi nasi supaya makannya itu nggak seret. Lama-lama cici-cici saya sudah besar, mereka udah tahu rasa malu. Tahu rasa malu sehingga mereka bilang, "Nah, aku nggak mau lagi. Setiap kali datang, mangnya bilang, beli bakso pakai panci, beli bakso pakai panci, kayak gitu. Jadi akhirnya mereka suruh saya anak yang paling kecil, adik yang paling kecil yang nggak tahu malu. Jadi setiap kali datang ke tukang bakso, bakso, beli 1 mangkok. Terus baksonya bilang, ya beli bakso 1 pakai panci, karena kebutuhan. Saya mengerti sekali bahasa-bahasa seperti itu pada waktu itu. Oleh karena itu, saya mau katakan kalau saudara tidak pernah mendengar itu dan bahkan tidak terbayang dalam pikiran saudara, saudara perlu mengucap syukur. Saudara bilang, wow, betapa beruntungnya kita. Betapa beruntungnya kita. Saya dari Singapura datang ke Bali melihat kehidupan orang-orang di Bali dan saya berkata, wow. I'm grateful, but at the same time I can sympathize with what they are going through. Mungkin makanan saudara tidak mewah seperti di di Instagram teman-teman yang lain, tapi saudara tidak kekurangan makanan, saudara bisa mengucap syukur. Mungkin saudara tidak kaya dan tidak berpergian jauh seperti yang lain-lain, tapi setidaknya saudara tidak kekurangan hal-hal yang baik, saudara bisa mengucap syukur. Tidak seperti janda yang ini, dia berhutang untuk bisa bertahan hidup. Pada satu titik dia harus menjual anak-anaknya satu persatu. Kita tahu di beberapa daerah di Indonesia ada orang tua yang harus menjual anaknya atau menikahkan anaknya untuk menebus hutangnya. Mungkin di sini kita nggak pernah kebayang, sekali lagi it's far from Australia ya. Tapi mungkin oma-oma, tante-tante, om-om pernah tinggal di Indonesia cukup lama dan iya saya tahu ada orang yang menjual anaknya, menikahkan anaknya untuk bayar hutangnya. Betapa pilunya. Saya selalu mengatakan hal ini kepada anak-anak saya, tapi saya mau katakan kita perlu mengerti berhutang yang dilakukan oleh janda ini adalah untuk bertahan hidup, bukan gaya hidup. Ini berbeda sekali dengan banyak orang anak muda zaman sekarang atau orang-orang yang berhutang untuk gaya hidup. Berbeda dengan apa yang dilakukan janda ini. Tuh janda ini boleh berhutang, oleh sebab itu dia istri hamba Tuhan. Jadi saya juga boleh dong. No. Dia berhutang untuk bertahan hidup. Kamu berhutang untuk gaya hidup, beda sekali. Nah, saya sering bilang sama anak-anak saya, kami tinggal di Singapura. Singapura itu kota yang paling mahal. The most expensive city in the world kata orang seperti itu. Nggak bangga tapi ya itulah kenyataannya. Akibatnya banyak penduduknya itu takut. Ya, terutama yang mau bertumbuh dewasa. Tadi kita berdoakan anak-anak kita supaya mereka dapat karir, supaya mereka dapat pasangan hidup. Saya bilang yes. Karena anak-anak di Singapura zaman sekarang takut untuk kawin. Mereka nggak mau kawin, mereka nggak mau menikah. Kenapa? Mahal. Mereka nggak mau juga punya anak. Kalaupun sudah menikah mereka nggak mau punya anak. Kenapa? Karena mahal. Saya bilang wow. Karena mahal, bukan karena nggak dikasih Tuhan, tapi karena mahal. Pikirannya tuh cuma dollar, duit. Saya bilang sama anak-anak, guys, anak-anak Joshua, Abi, and Joel, saya bilang, life is not expensive, lifestyle is. Dengar ini baik-baik yang papi ngomong, daddy ngomong. Life is not expensive, lifestyle is.
Kamu bisa hidup dengan $2.000, kamu bisa hidup dengan $1.500. Mami and Daddy pernah hidup kurang dari semua itu. And yet we can raise you now. Life is not expensive, lifestyle is. Kalau kamu mau punya lifestyle tertentu, itu akan punya harga tertentu. Kamu bisa hidup seperti ini, kamu bisa hidup seperti ini, kamu juga bisa hidup seperti itu. Atau sebaliknya, kamu tetap bisa hidup seperti ini. It's your choice. Life is not expensive. So menikah itu gak perlu mahal. Punya anak juga gak harus takut karena gak ada duit. Karena ada berkat tersendiri buat anak-anak yang Tuhan sudah berikan buat kamu. Dan itu yang kita harus bilang sama anak-anak kita dari sekarang. Life is not expensive, lifestyle is. Kadang-kadang kita cuma tambahin satu kata, satu huruf aja di ikat pinggang kita, harganya sudah 10 kali lipat. Tambahin H, itu 1000 kali lipat. Tambahin C, itu sudah berapa kali lipat. Cuman tambah huruf aja satu. It's really nonsense buat saya, tapi nggak apa-apa. Kalau saudara bisa beli. Ya. Life is not expensive, lifestyle is. Jadi janda ini terlibat hutang untuk bertahan hidup, bukan untuk gaya hidup. Itu yang kita perlu tahu. Dan dia datang kepada Nabi Elisa. Di dalam keadaan yang sangat terjepit itu dia datang kepada Tuhan, dan kita belajar. Nabi Elisa bertanya kepada dia, beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya di rumah. Nah, kita belajar dari pertanyaan ini. Ini pertanyaan yang baik. Saya suka belajar untuk bertanya dengan benar. Nabi Elisa mengajar janda ini untuk mendengar dengan benar. Nabi Elisa sebenarnya tidak sedang mencari informasi, tetapi mau memberi solusi kepada janda ini. Apa yang kau punya? Sama seperti sewaktu Allah bertanya kepada Adam dan Hawa, di mana engkau? Allah tidak sedang mencari informasi atau Sherlock dong, di mana kamu? Ya. Allah tidak sedang mencari informasi, dia sebenarnya sedang menunjukkan kasihnya. Allah tidak sedang mencari informasi seolah-olah Allah tidak tahu di mana Adam dan Hawa bersembunyi. Allah datang bertanya, di mana engkau? Itu menunjukkan betapa besar kasihnya. Walaupun engkau sudah berdosa, aku Allahmu tetap mau datang menghampiri engkau. Wow. Kalau Tuhan bertanya, bagaimana keadaanmu? Bagaimana hidupmu? Itu bukan Tuhan datang untuk menghakimi engkau, dia datang untuk menunjukkan kasihnya. I care about you. Begitu juga kalau orang tua atau pastor atau leader tanya, bagaimana kamu? Itu bukan karena kepo, cari gawe. Mereka peduli dengan saudara. Allah peduli, Allah tidak sedang mencari informasi. Dia sedang menunjukkan kasih dan kesabarannya. Tuhan Allah masih mau datang, Tuhan Allah mau bantu. Oleh sebab itu kita perlu mendengar dengan baik-baik apa yang Tuhan tanya. Ya, yang kedua, Nabi Elisa juga mengajarkan janda ini dan mengajarkan saya untuk melihat dengan benar apa yang kau punya. Apa yang kau punya. Dan tentu saja pikiran daripada janda ini, aku gak punya apa-apa. Apalagi yang aku punya. Gak ada apa-apa, bahkan anak ini pun akan dijual. Aku gak punya apa-apa. Tapi Elisa bilang, apa yang kau punya? Kita perlu belajar melihat dengan benar. Kalau kita selalu melihat apa yang tidak kita punya, maka selamanya kita tidak akan bisa mengucap syukur. Kalau saudara melihat apa yang saudara gak punya, saudara akan tidak pernah mengucap syukur. Tidak ada untuk alasan untuk mengucap syukur. Saya tadi memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan lagunya tadi berkata, I have nothing but a song that, itu aja yang fit for the king. Itu pun gak tahu bagus atau enggak dalam pikiran saya. Tuhan, aku gak punya apa-apa, tapi yang sekarang aku punya ini yang aku mau berikan kepada engkau. Dan suddenly boom, it makes me cry. It's humble me, and it's also make me overjoy. Dan Tuhan bilang, that's good enough. That's more than enough.
Itu sebabnya setiap kali kita datang kepada Tuhan, kita bukan hanya datang untuk mencari sesuatu, tapi kita datang untuk memberi sesuatu. Dan berilah kepada Tuhan apa yang layak buat dia, apa yang memang menjadi miliknya, which is our worship, our adorations, penyembahan kita, pujian kita, doa ucapan syukur kita. Amin. Kalau kita tidak bisa melihat, maka kita tidak bisa mengucap syukur. Kita perlu tahu, ada orang yang benar-benar miskin, tapi ada orang yang mentalnya miskin. Itu sebabnya Nabi Elisa berkata, apa yang kau punya? Karena ada orang bilang, aku gak punya apa-apa. Ada orang yang benar-benar miskin, gak punya apa-apa. Ada orang yang mentalnya miskin. Ada banyak orang cacat, ada banyak orang buta. Banyak orang buta berakhir hidupnya sebagai pengemis. Tapi ada banyak orang buta yang hidupnya juga sukses. Mental. Apakah saudara miskin, benar-benar miskin, atau mental saudara dan saya miskin? Kita perlu mengerti itu. Lihat dengan baik, dengar dengan baik. Dan dengar baik-baik ini, Tuhan itu adil. Tuhan itu adil. Seringkali kalau kita melihat diri kita dibandingkan dengan orang lain, kita lihat apa yang orang itu punya, apa yang kita tidak punya. Dan kita mulai berkata, Tuhan tidak adil. Kok dia begini, saya begini. Kok dia begitu, saya begitu. Begini. Dan kita berkata Tuhan tidak adil. Tapi sebenarnya Tuhan itu adil. Dia tahu apa yang dia bisa lakukan. Dia tahu apa yang dia mau lakukan. Selama saudara mau berjalan di dalam hidupnya atau di dalam rencananya, Tuhan tidak pernah pilih kasih. Dia tahu apa yang baik, apa yang perlu buat saudara dan saya. Dan Tuhan dengan senang hati mau memberkati setiap daripada kita sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita untuk menerima dan mengelolanya. Itu sebabnya di Alkitab dikatakan dia memberikan 1 talenta kepada orang ini, 2 talenta kepada orang itu, dan 5 talenta kepada yang lain sesuai dengan kemampuan mereka. So it's not about the amount. 1 talenta sebenarnya itu besar sekali. Jumlahnya kalau saudara hitung, itu besar sekali. Itu bukan bicara sekedar amount jumlah, tapi itu bicara soal kemampuan. Dan kalau saudara setia, 1 bisa menjadi 2, 2 bisa menjadi 4, 4 bisa menjadi 8. Dan kalau saudara setia, apapun yang saudara lakukan akan bisa berlipat ganda, 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Amin. Itu yang Tuhan mau kerjakan. Itu sebabnya kita tidak boleh punya mental yang miskin. Pertanyaannya, bisa nggak kita lihat itu? Bisa nggak kita melihat apa yang sudah Tuhan berikan dan mengucap syukur dan kemudian mengolahnya dan mengerjakannya dengan baik? Amin. Nah, jadi Nabi Elisa ini mau ajarkan janda ini, pergi, apa yang kau punya? Dan janda ini berkata, aku nggak punya apa-apa. Saya boleh minta air yang di situ? Ya. Dia bilang, saya nggak punya apa-apa selain minyak ini. Ini kebetulan saya haus, jadi saya minum dulu. Jadi saya nggak punya apa-apa selain minyak ini. Dan Nabi Elia berkata, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tapi jangan terlalu sedikit. Zaman dulu bejana, zaman sekarang tuh mungkin kita sebut ember. Ya, bejana ini bejana, ini bejana. Ya, zaman sekarang mungkin ini juga bejana. Ya, atau seperti ini juga bejana. Apa saja yang kamu bisa minta, apa saja yang kamu bisa dapat, bawa. Jadi janda ini kumpulin banyak. Ya, karena dia sudah ngutang banyak, orang nggak mau lagi ngasih yang bagus, dia kasih yang model kayak gini. Ya udah, nggak apa-apa. Jangan sakit hati. Ya, kalau orang cuman bisa memberi segitu, terima. Karena poinnya bukan itu yang akan terjadi, tapi apa yang Tuhan mau lakukan. Dan menarik sekali, mereka datang dengan berbagai macam kekosongan. Seperti yang Alkitab katakan, mereka tutup pintu. Dan janda ini mulai menuang.
minyak itu satu persatu. Yang menarik, selama dia tuang dan selama bejana itu masih kosong, minyak yang di botol yang dia punya itu terus mengalir. Dan janda itu dan anak-anaknya melihat, mereka bengong. Terus janda itu bilang, penuh sudah, ambil lagi satu. Terus selama dia bisa tuang dan selalu ada bejana kosong, maka selalu minyak itu mengalir dan mengalir dan mengalir, semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Sampai akhirnya anaknya bilang, enggak ada bejana lagi, mah. Dan minyaknya berhenti mengalir. Dan kita tahu akhir ceritanya. Akhir ceritanya. Nah, saya mau katakan ini. Kuncinya adalah di meminjam atau meminta. Pergilah mintalah bejana-bejana daripada segala tetanggamu. Ulangin sebelumnya. Pergilah dan mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu. Bejana-bejana kosong, tapi jangan terlalu sedikit. Kata jangan terlalu sedikit ini penting. Ya, kata jangan terlalu sedikit ini penting. Karena seringkali kita tuh hitung-hitungan takut dan segala macam. Kita nggak perlu takut. Meminjam dan meminta atau minta bukanlah pekerjaan yang sulit bagi janda ini terus terang, karena dia udah biasa. Dia udah biasa minta, dia udah biasa meminjam. Memang dibutuhkan kerendahan hati untuk mau minta. Dan seringkali yang Tuhan katakan kepada kita sebenarnya bukan hal yang sulit. Seperti yuk baca Alkitab, yuk berdoa, yuk beribadah, yuk ke gereja, yuk ke life group. Semua itu hal yang mudah dan biasa kita lakukan. Tapi kalau nggak ada kerendahan hati dan ketaatan, kita akan selalu punya banyak alasan untuk nggak datang. Baca Alkitab itu gampang, tinggal flip the Bible, read the words. Tapi kalau kita nggak taat, kalau kita nggak rendah hati, ya kita nggak akan lakukan. Walaupun cuma 2 menit, 3 menit, atau bahkan 1 menit, itu pun kadang-kadang kita nggak punya waktu untuk itu. Minggu lewat, tahu-tahu sudah hari Minggu lagi baru baca Alkitab. Minggu lagi lewat, 1 minggu baru baca Alkitab pas di gereja lagi. Setelah itu kita nggak pernah baca Alkitab. Kenapa? Apakah susah? Tidak. Berdoa, apakah susah? Tidak. Tapi dibutuhkan ketaatan. Dibutuhkan kerendahan hati untuk berkata, Tuhan, aku perlu Engkau, Engkau adalah Tuhan. Aku mau memuji Engkau, aku mau menyerahkan hidupku kepada Engkau. Dan saya belajar segala jenis aktivitas, pekerjaan, pelayanan, termasuk melayani pasangan kita sendiri, suami ataupun istri, anak ataupun yang lain, mantu, mertua, bisa menjadi sulit untuk dilakukan kalau tidak ada kerendahan hati dan ketaatan. Apapun yang kita lakukan, kalau nggak ada kerendahan hati dan ketaatan, semua nggak jalan. Dibutuhkan kerendahan hati dan ketaatan. Jadi Tuhan melalui Nabi Elia ini berkata, pergi mintalah bejana, jangan terlalu sedikit, jangan tanggung-tanggung. Kalau kerja buat Tuhan, jangan tanggung-tanggung. Kalau kerja buat sama Tuhan, jangan hitung-hitungan. Ya, bawa sebanyak mungkin. Ya, bawa sebanyak mungkin. Bawa jiwa-jiwa baru ke gereja ini. Jangan pusing dengan aduh kosong, aduh jelek, aduh ini, aduh segala macam bentuknya macam-macam. Bawa apa saja, bawa semua jiwa-jiwa yang kosong ke gereja ini. Bawa semua. Jangan pikir yang macam-macam, jangan pikir nanti gini, nanti gitu, nanti bagaimana ya begini gitu. Jangan khawatir, itu urusannya Tuhan sama Pastor Yapi. Atau Pastor Nino. Yang ngurus mereka. Saudara cuma perlu bawa aja itu bejana-bejana kosong. Izinkan Tuhan bekerja dan izinkan Tuhan melakukan mujizatnya.
Dan gereja ini, saya tidak akan istilahnya cuman sekedar mengencourage saudara. Saya percaya kalau saudara menangkap firman Tuhan hari ini dan saudara berkata, iya aku bisa bawa orang, aku nggak bisa berkhotbah, tapi setidaknya aku bilang, yuk datang ke gereja gua yuk, yuk datang ke live group gua yuk, yuk sama-sama kita baca Alkitab, yuk ada yang bisa saya doain, yuk aku bantu kamu dalam doa ya, yuk aku bantu kamu dalam ini ya. Asal saudara bisa saja lakukan itu, saudara akan lihat gereja akan bertumbuh dengan luar biasa. Bukan karena saudaranya, karena Tuhan bekerja melalui usaha saudara. Amin. Kalau kita mau melihat mujizat Tuhan, maka kita perlu rendah hati dan taat. Saya akan selesai di sini. Janda ini tidak punya pilihan lain. Atau sebenarnya dia punya pilihan lain, tapi dia memilih untuk datang kepada Nabi Elisa. Hidupnya bisa ke sana di dalam mempertahankan hidupnya, memilih jalan A, atau dia memilih jalan B. Jalan A sempit, jalan B lebar. Jalan A menuju hidup, jalan B yang lebar menuju tidak hidup. Saya mau mengatakan pada saudara, mendorong saudara, mari datang pada Tuhan. Ingat, dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan bekerja. Bukan dalam kelemahan kita tidak berdaya. Justru dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan bekerja. Untuk menunjukkan sekali lagi siapa sebenarnya itu Tuhan dan siapa itu Allah kita. Allah yang baik. Dalam keadaan Adam dan Hawa berdosa, Tuhan datang menghampiri mereka, menunjukkan kasih-Nya. Ingat firman Tuhan di 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Dan Yesus sendiri berkata kepada para pengikutnya, dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. What kind of an invitation? Luar biasa. Saudara, penebusan Yesus di kayu salib sudah membayar habis semua hutang dosa, kekurangan dan kelemahan kita. Dia cuma berkata, come, mari datang. I will make a way for you. I will make a way for you. When things do not go your way, I will make a way for you. Percayalah, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Ada orang yang bilang begini, those who leave everything in God's hand eventually see God's hand in everything. You will see God in everything. So, let's go. Let's trust Him. Dan pada waktunya saudara akan belajar. Sewaktu saudara sudah berhasil mengisi bejanamu, atau sewaktu saudara melihat Tuhan mengisi bejanamu, dan saudara mulai mengambil bejanamu dan mengisi bejana orang lain, dan nama Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita meresponi firman Tuhan. Saya undang semua tim musik, pemimpin pujian. Kita akan mengambil waktu sambil mendengarkan lagu God Will Make a Way. Sewaktu kita mendengarkan lagu ini, saya ingin saudara kembali mengingat apa yang Roh Kudus taruh di dalam hati saudara. Apa yang Ia katakan di dalam hati saudara. Apa yang Ia mau saudara lakukan. Bagaimana saudara melakukannya. Mungkin saudara berpikir, saya nggak tahu Pak, saya nggak ngerti Pak. Apa yang kau dengar? Apa yang kau lihat?
Apa yang kau punya? Silakan. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. By the roadway in the wilderness, He'll lead me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His promise still remains. And He will do something new today. Mari saya undang bangkit berdiri semua. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. For each new day, He will make a way. He will make a way. Bapa di surga, aku mau berdoa buat firman-Mu pada hari ini. Mungkin apa yang kami alami sedikit berbeda, tapi pada prinsipnya mungkin sama. Kadang-kadang kami terjepit, keadaan kami terjepit, financially kami terjepit. Kadang-kadang kami tidak melihat apapun yang kami punya, Tuhan. Bank account kami kosong, hidup kami kosong, karier kami kosong. Masa depan kami kelihatan suram, pernikahan kami pun tidak baik. Tuhan, kami belajar dari janda ini untuk membawanya kepada Engkau, membawa semua pergumulan kami, kekosongan kami kepada Engkau. Dan mengizinkan Engkau memenuhinya, mengisi bejana-bejana hidup kami. Mengizinkan mujizat-Mu terjadi di dalam hidup kami. Tuhan, kami percaya kasih-Mu kekal dan Engkau Allah yang baik. Kami berdoa saat ini, Tuhan. Aku mau berdoa untuk setiap pergumulan-pergumulan yang ada, Tuhan. Untuk mereka yang berdoa untuk pernikahan mereka, untuk berdoa untuk financial mereka, bicara untuk karier mereka, bicara untuk anak-anak mereka, Tuhan. Yang keadaannya sepertinya suram, yang keadaannya seperti tidak tahu bakal kemana, yang keadaannya sepertinya tidak menentu, Tuhan. Aku berdoa saat ini, Tuhan.
Biarlah mujizat-Mu mengalir di dalam hidup mereka saat ini. Sewaktu mereka mau belajar daripada Engkau, merendahkan diri dan hidup taat di dalam Engkau Tuhan, mereka akan melihat mujizat-Mu terjadi. Aku bahkan berdoa untuk mereka yang sakit saat ini Tuhan, yang mungkin mereka berkata, wah dokter sudah menyerah. Tapi Tuhan, Engkau bukan Allah yang mudah menyerah. Bahkan Engkau tidak pernah menyerah, karena tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Dan aku berdoa untuk mereka yang perlu kesembuhan ilahi Tuhan, mereka boleh mengalaminya juga di dalam nama Tuhan Yesus. Dan seperti firman-Mu berkata, oleh bilur-bilur-Mu kami bisa dan boleh menjadi sembuh, maka itu boleh terjadi dan bisa terjadi di dalam tubuh kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat kuasa-Mu Tuhan, terima kasih buat pekerjaan-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, bukan dengan kuat gagah kami, tapi oleh Roh-Mu. Kami tahu persis Tuhan bahwa bahasa kami sekedar bahasa, perkataan kami adalah perkataan. Tetapi di balik itu semua ada kuasa Roh Allah yang bekerja melalui perkataan itu. Oleh sebab itu kami tidak mengandalkan Tuhan kemampuan kami tidak mengandalkan kehebatan kami hanya mengandalkan Tuhan kami Yesus Kristus dan bekerja sama di dalam pengurapan Roh Kudus. Mari Tuhan, ini kami, ini jemaat-Mu. Lakukan mujizat-Mu. Penuhi bejana-bejana kami. Penuhi bejana-bejana kami. Penuhi gereja ini Tuhan. Penuhi jemaat ini Tuhan. Dengan sukacita yang daripada Engkau. Dengan kelimpahan yang daripada Engkau. Dengan berkat yang daripada Engkau. Dengan anak-anak yang bertumbuh dengan baik Tuhan. Pernikahan-pernikahan yang semakin sehat Tuhan. Bapa, aku berdoa Tuhan. Biar kehendak-Mu yang jadi atas jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat itu semua. Kami minta dan kami alaskan semua doa kami di dalam satu nama saja, Tuhan kami Yesus Kristus. Dan semua orang yang percaya katakan amin, amin, amin. Terima kasih saudara.